menceritakan, nah, kalau orang mukmin itu sifatnya bagaimana di dunia ini. Sifat orang yang mukmin di dunia ini, di samping dia taat kepada Allah, menerima ajaran Nabi Muhammad, sifat mereka satu sama yang lain, au ba'duhum auliya'u ba'din. Sebagian dengan yang lain itu mengasihi, menyayangi, menghormati, menolong. Itu aulia, wali jamak dari jamaknya aulia, penolong dan kekasih. Makanya Rasulullah SAW hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nu'man bin Bashir. Rasul SAW bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahidi idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bil humma was sahari." Mukmin satu sama lain itu ibarat satu tubuh. Satu mukmin dengan mukmin yang lain, satu sama lain dalam saling mengasihi, saling menyayangi, saling membantu, saling tolong menolong, itu ibaratnya seperti satu tubuh. Jika sebagian anggota yang salah satu anggota badan itu sakit, maka anggota yang lain merasa kesakitan dan tidak bisa tidur. Tangannya sakit, badan ikut panas, kan gitu Pak. Kepala ikut pusing, apalagi sesek itu kan raiso turu Pak, nggak bisa tidur, badan panas, badan semuanya anggota badan merasa nggak nyaman, kan nggak ada Pak. Ketika tangan kiri kita luka, kemudian tangan kita terus mukul-mukuli, kan nggak ada. Kita mana anggota badan yang sakit, kita semua badan ini ada efeknya semuanya. Nggak bisa tidur, apalagi sakit gigi Pak, sudah. Oh gigi tok sing lara iki. Ning masyaallah ra iso turu, ra iso apa. Anaknya ngomong kenceng di sampingnya, ketika ada suara kenceng nyut gitu Pak ya. Anaknya sampai dimarahi. Nah itulah ibarat yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari juga Rasul mengatakan, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Rasul mengibaratkan gambaran yang kedua, mukmin satu sama lain itu seperti satu bangunan Pak. Setiap bagiannya saling mengokohkan. Kemudian sifat yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, ngajak berbuat baik, ayo melakukan kebaikan dan melarang orang berbuat kemungkaran. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini Pak, ini adalah perkara yang sangat penting dalam agama. Sampai sebagian ulama itu ada yang bilang Pak, kalau rukun Islam itu kan ada lima Pak ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sebagian ada yang menambahkan lagi nomor 6. Apa itu? Amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa Pak? Karena kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar ini, agama ini ra iso mlaku, nggak bisa jalan. Kan gitu. Kalau nggak ada orang yang mau woro-woro, mau mengingatkan, mau melarang apa, kalau nggak ada orang seperti itu, orang sak karepe dhewe. Kalau sak karepe dhewe rusak dunyane. Betul enggak Pak? Makanya wal asri innal insana lafi khusrin alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bisabr. Yang beruntung itu kan beriman dan amal soleh. Lah, tawasau bil haqqi wa tawasau bisabr itu kan termasuk amal soleh, Pak. Kenapa disebut lagi oleh Allah? Padahal itu termasuk amal soleh karena memang Masya Allah. Cuma sekarang itu kadang-kadang kalau kita mau bilangin, mau ngasih istilahnya ngasih tahu, ngajak, kadang-kadang kita melarang, itu tanggapan orang-orang sekarang kan Pak ya, nggak usah ikut campur gitu kan Pak. Apalagi apa? Ini HAM, ini private, ini urusan pribadi saya, kamu jangan melanggar hak asasi saya. Ya Allah.
Kalau kita ini nggak woro-woro, nggak memberi peringatan, nggak ngajak kebaikan, terus orang sakar PDW nanti dapat adab dari Allah sing kena kabeh. Makanya Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anfal, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul 'adzab. Itulah siksa yang. Makanya kalau dianggap HAM, dianggap apa, tetap jalan amar ma'ruf. Dan yang kedua Pak, perlu diingat, orang bilang-bilang ngajak, larang. Kalau kita melihat dan kita mampu, wajib kita melaksanakan Pak. Meskipun diri kita ora iso nglakoni. Meskipun diri kita ini jarkoni. Iso ngajar ning ora iso nglakoni. Bisa nyuruh, bisa ngelarang, tapi nggak bisa nglakoni. Meskipun kita ini jarkoni, iso ngajar ning ora iso nglakoni, ning tetap wajib kalau kita melihat orang nakal, kita lihat kemungkaran, kejelekan, wajib kita mengingatkan. Kadang-kadang kan kebalik kita. Ada tetangga kita nakal, ada apa gitu. Kita mengingatkan itu, kita mikir, saya kan nggak bisa. Saya khawatir kalau saya larang, nanti saya khawatir nanti saya nggak bisa melakoni. Salah loro Pak. Nggak boleh, itu nggak boleh. Kalau kita ada kemungkaran, ada kemaksiatan apa, kok kita mampu Pak ngelingke, wajib kita ngelingke, meskipun kita sendiri tidak bisa melakukan. Paham ya Pak? Nah, maksudnya begitu, tidak terus aku ra iso nglakoni kok berarti aku ora kondo-kondo wae. Salah. Sing bener kan ya iso nglakoni, ya iso ya kondo-kondo kan gitu Pak. Orang nglakoni, ora kondo-kondo, dosane lho. Ini Pak ya. Nah. Tapi kalau dia ora gelem kondo-kondo iku wis dosa. Nah, sebab apa? Sebab kalau semuanya seperti itu, ya, sing boleh kondo-kondo, sing boleh ngandani, sing boleh memberi peringatan adalah sing iso nglakoni. Ya ora ana amar ma'ruf nahi mungkar, wis bar wis enggak ada. Karena kan enggak ada orang yang bisa melakukan, mempraktekkan 100% kan iso. Nah, jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu luar biasa. Sampai Rasulullah memberikan kita gambaran. Kalau kita biarkan orang berbuat maksiat, tidak kita bilangin, tidak kita cegah, nanti sing rusak awake dhewe. Allah memberi gambaran. Seperti ada dua kelompok orang Pak naik perahu gede Pak. Yang satu kelompok di atas, satu kelompok di bawah. Nah satu kelompok di bawah ini kalau butuh air, dadak harus naik ke atas. Dia merasa ganggu yang atas. Akhirnya orang yang di bawah itu bilang, Pak, daripada kita ganggu jenengan kalau kita butuh air, nah, kita bolongi aja Pak. Jadi kita bagian lambung kapal ini di bawah ini kita bolongi. Jadi kalau nanti kita butuh air kan tinggal sudah ada air, nggak usah lewat atas. Rasul mengatakan kalau itu dibiarkan, yang tenggelam adalah kabeh. Nah, tenggelam adalah kabeh. Makanya kalau yang saya hormati, Nabi Muhammad mendirikan sebuah masyarakat di kota Madinah. Itu pun dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Para khulafaur rasyidin mendirikan pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan khulafaur rasyidin. Tujuan nomor satu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah sifatnya umatnya Nabi Muhammad. Sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak bisa hormati, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, wa yutunaz zakah, menunaikan zakat, wa yuti'unallaha wa rasulahu, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika, kalau kita melaksanakan itu, sayarhamuhumullah, Allah akan merahmati kita. Innallaha, sesungguhnya Allah azizun maha perkasa, hakimun bijaksana. Allah maha perkasa, maha kuat, maha bijaksana.
Jadi kalau kita minta kekuatan kepada Allah, kalau kita pengen jadi umat yang kuat, satu, ya, saling mengasihi, saling menolong, amar ma'ruf nahi mungkar. Nomor dua, sholat dan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. 5. Innallaha azizun hakim. Allah maha kuat, perkasa, lagi bijaksana. Kalau kita pengen jadi umat yang perkasa, kuat, ini Pak, saling tolong menolong, mau amar ma'ruf nahi mungkar. Kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang diingatkan kudune